Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial mengenai e-learning. Kali ini saya akan membuat sebuah contoh bagaimana membuat soal di e-learning belajar daring ini. Baik, pertama-tama silakan login dulu. Ya, admin. Oke. Sandinya masukkan. Oke. Untuk membuat sebuah kuis di pembelajaran, caranya adalah bisa di dashboard sini bisa kita lihat jumlah kelas di mana kelas kita mengajar. Bisa juga ke site home atau boleh di sini kursus kita ada juga. Baik, kita klik ini, kita pilih kelas kelas. Oke, saya contohkan kelas 9A. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah mengaktifkan menu editnya agar kita bisa memasukkan aktivitas apa yang akan kita lakukan di sini. Nah, di sini bisa diklik, atau jika ini hanya tersedia pada menu admin, Bapak Ibu boleh mengarah ke dashboard sini. Silakan di custom dulu ini. Nah, ini custom sini artinya diubah, diaktifkan menu untuk aktivitinya ya, aktivitas maksud saya. Baik, di sini kita klik set home. Nah, oke, kita pilih kelas ini. Nah, ini sudah muncul ya. Tadinya kan posisinya seperti ini. Kita aktifkan dulu. Baik, ini boleh kita hapus. Kita klik delete. Yes. Nah, kita contohkan di sini adalah untuk membuat sebuah soal matematika. Nah, jadi langkah-langkahnya adalah kita tentukan kelasnya dulu ya. Pada dasarnya, jika konsepnya kita ingin membuat sebuah kuis, di mana kuis tersebut ingin dibagikan juga ke kelas-kelas yang lain, berarti kita harus buat metode yang dimana kuis yang akan kita buat kita simpan dulu pada sebuah tempat, atau istilah dalam e-learning ini adalah kuis bank ya, artinya di mana semuanya kuis-kuis tersebut disimpan di situ, sehingga mudah bagi kita untuk mengupload atau memanggil kuis tersebut sehingga kita bisa muatkan di kelas mana saja. Baik, tapi langkah yang harus kita lakukan dulu adalah caranya membuat kuis dulu ya. Baik, langkahnya adalah kita menuju ke kelas dulu, kemudian kita pilih kelas. Setelah pilih kelas, kita aktifkan modenya, terus kita klik add ini. Baik, kalau supaya lebih bagus kita ubah dulu ke sini. Baik, kita tambahkan sebuah aktivitas. Klik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih sebuah aktivitas apa saja yang Bapak Ibu perlukan. Nah, berhubung kita mau buat kuis ya, kita pilih kuis, kita tambahkan. Nah, baik, di sini langkahnya kita buat judul dari kuis yang akan kita sajikan atau nama sebuah kuis. Contohnya kan biasanya latihan atau ulangan harian atau tugas satu dan lain-lain, tergantung Bapak Ibu mau deskripsi apa, judul tugasnya apa. Oke, saya contohkan di sini contoh saja ya, contoh satu. Baik.
di sini adalah sebuah deskripsi perkenalan di mana penjelasan daripada contoh satu ini. Ini hanya contoh saja. Nah, ini hanya contoh saja. Baik, kita tampilkan. Bedanya kalau kita hilangkan ini berarti deskripsi ini tidak tampak. Kalau kita klik ini bisa terlihat. Baik, di sini adalah waktunya. Waktunya adalah boleh kita aktifkan di sini mulai dari tanggal berapa. Oke. Boleh juga kita hilangkan. Kemudian kita mulai akhirnya tanggal berapa di sini. Bulannya di sini, tahunnya di sini, kemudian jamnya di sini. Oke, kita pilih saja 20.00. Nah, oke. Di sini adalah waktu lamanya atau durasi waktunya siswa mengerjakan. Kita taruh saja di sini, katakanlah 5 menit. Kalau ya sesuaikan saja dengan jumlah soal. Dengan perhitungan satu soal berapa, silakan Bapak Ibu hitung saja. Terus di sini adalah metode nilainya. Jika metodenya adalah puluhan bisa begini. Jika ratusan boleh gini. Oke, di sini adalah percobaan menjawab diperbolehkan. Kalau memang ingin nilai rata-rata anak-anak boleh berapa kali. Tapi kalau hanya sekali coba boleh klik saja ini. Nah, di sini adalah tampilan ketika siswa mengerjakan kuis. Apakah satu-satu soal atau lebih dari satu. Nah, kalau seandainya tampilannya sekaligus 5 soal tampil, kita pilih 5 ya. Kalau seandainya satu-satu berarti apply question ini. Baik, selanjutnya ini kita tidak usah di setting ini. Kemudian kita ke view optionnya. Nah, perlu dijelaskan di sini view optionnya di sini adalah menampilkan proses siswa mengerjakan setelah berakhirnya atau kuis tersebut sudah mau diserahkan kepada gurunya. Nah, di sini adalah kalau ini kita aktifkan, artinya mulai dari umpan baliknya, jawaban yang benarnya. Jawaban yang benar di sini artinya jawaban benar daripada kuis itu akan tampil. Logikanya jika Bapak Ibu memberikan 3 kali percobaan, ya jangan diaktifkan dong ini. Karena kalau 3 kali diaktifkan 3 kali dicoba kita aktifkan ini, maka jawaban yang benarnya itu akan tampil, begitu maksudnya. Baik, pada dasarnya jika tidak mau repot atur ini, ya klik saja ini. Ya, yang akan tampil di sini ada approve back sama tanda saja, tandanya siswa. Ini pada saat pertama kali, ini kemudian ini kalau kuisnya sudah close, boleh begini saja ya. Oke. Atau kalau tandanya dihilangkan boleh. Tinggal pengaturan dari Bapak Ibu. Oke. Yang selanjutnya adalah ini tidak terlalu penting. Ini extra function on attempt ini maksudnya adalah sandi atau password yang diberikan sehingga siswa tidak sembarangan masuk walaupun waktunya itu kita tidak aktifkan seperti ini. Nah, siswa mau mengerjakan ya minta dulu sandinya dong ke kita. Seperti itu, ya. Tapi ini tidak efektif juga jika seandainya memang kita memberikan waktu yang luas, karena bisa jadi kalau sudah satu siswa tahu ya berarti mungkin siswa yang lainnya bisa minta ke siswa yang sebelumnya sudah tes. Bisa jadi seperti itu, ya. Efektifnya adalah kita tentukan waktunya, tentukan durasi kapan habisnya secara live. Kalau mau jelas supaya tidak kelihatan anak menyunteng, ya sudah gunakan Zoom. Gunakan Zoom, artinya Zoom live di sini artinya siswa tersebut menampilkan live secara langsung dia sedang mengerjakan tes. Seperti itu. Tinggal metode saja. Pada dasarnya
tinggal dari kita saja karena semuanya sudah tersedia. Baik, langkah selanjutnya kita bisa simpan dan kembali ke kursus, atau simpan dan tampilkan. Boleh kita klik saja ini. Nah, tadi adalah sebuah pengaturan. Nah, langkah selanjutnya sekarang adalah membuat kuis, artinya membuat soal. Nih, kita klik ini. Nah, di sini adalah percobaan 1 kali, batas waktunya adalah 5 menit. Ini sesuai dengan yang kita setting tadi. Belum ada kuis, berarti kita belum sama sekali membuat sebuah kuis. Nah, di sini ada edit kuis dan back. Artinya ini kalau kembali ke tampilan awal. Kalau ini edit kuis, berarti kita akan masuk pada mode selanjutnya, yaitu membuat kuis. Membuat kuis di sini bisa kita atur nilainya di sini. Kalau nilai 100 atau kalau puluhan boleh ini. Oke, ratusan ini. Kita save. Baik. Kocok pertanyaan. Kalau mau kocok pertanyaan boleh, kalau tidak ya tidak usah diaktifkan. Nah, di sini Bapak Ibu ada new question, artinya membuat sebuah kuis baru. Kemudian from question bank, artinya di sini kita akan mengambil atau mengupload merequest atau mengambil sudah soal-soal yang kita sudah buat sebelumnya. Random question di sini artinya mengacak. Oke. Pada dasarnya kita contohkan dulu membuat kuis di sini. Oke, kita buat pilihan ganda. Di sini ada benar atau salah dan yang lain-lainnya, terserah Bapak Ibu. Kita pilih pilihan ganda dulu ya. Oke. Di sini kita buat katakanlah apa judulnya? Soalnya. Contohnya di sini apa? Bagaimana ya? Pitagoras ya, seperti itu kayaknya. Oke. Supaya jelas kita taruhkan 01. Artinya soal 1. Deskripsinya di sini. Maaf. Soalnya di sini ya. Baik. Baik, ini oke. Nah, ini adalah soalnya. Kemudian kita lanjut ke sini. Kalau kita membuatkan ID number di sini boleh 01. Jadi nanti berurutan dia. Kemudian cukup 1 jawaban. Nah, di sini jika seandainya multi jawaban boleh memilih lebih dari 1 jawaban. Artinya jika ada jawaban yang 2 jawaban, tapi ada jawaban yang mungkin nilainya lebih besar 80, atau kemudian yang kecil berarti 20 ya. Nah, 20 atau 20% ya. Nah, kita pilih saja 1 jawaban. Oke, cukup 1 jawaban. Kemudian di sini optionnya boleh huruf besar ABC-nya atau ini, atau tanpa penomoran. Tapi biasanya ini saja atau ini. Oke. Di sini pilihan pertamanya
buat dulu soal PG ya. Ini salah kayaknya esai ini ya. Oke. Aduh, mana sudah ini soalnya. Oke, kita buat dulu ini. Oke, bentuk sederhana. Oke, nah kita buat soalnya. Bapak Ibu bisa langsung buat soal di sini kalau soal matematika. Ini ya. Oke, kita buat mana ya? Oke. Sini 5A pangkat 3. Nah, kita cari di sini pangkatnya, mana pangkat ya? Ini 3. Oke. Nah, sekarang kita lanjut B. Kemudian di sini pangkat lagi -2. Oke. Oh, salah. Kita klik dulu di sini. Nah, oke. Oke. Nah, terus 4. Kita klik lagi pangkat 4. Oke. Setelah itu kita ke bawah. Di sini ada 5A. Kemudian kita ke pangkat lagi -4. Terus kita buat lagi B contohnya. Kemudian kita pangkat lagi contohnya minus berapa, 6 atau 5. Oke, kita tutup kurung ya. Terus kita pangkat lagi -2. Nah, ini contohnya ya. Oke, kita oke saja. Nah, hasilnya begini ya. Nah, bentuk sederhana sekian adalah adalah ini kalau guru matematika pasti paham betul ini ya. Adalah saya paham sedikit saja. Baik, di sini kita buat optionnya. Kita buat optionnya seperti ini. A. Oke. Kita pilih B. Seperti ini. Kita pilih C. Seperti ini. Kita pilih D seperti ini. Oke. Baik. Di sini penjelasannya apa ya, di feedbacknya apa ya. Nah, kumpulan umpan balik di sini jawaban yang benar. Oke, jika Bapak Ibu lebih kreatif silakanlah manfaatkan ini. Kemudian di sini jumlah jawaban Anda separuh benar, ya kita taruh saja di sini jawaban yang tidak benar di sini. Oke, kita buat saja di sini jawabannya ini ya.
Saya buat saja begini. Supaya enggak jauh lama-lama ya. Oke. Gambar. Oke, kita copy saja. Nah, inilah penjelasannya. Berarti jawabannya apa ya? 564 AB, 564 AB. 564 AB. Oh, ini minus 18 ya. Oke. Oke, ini jawabannya berarti. Nah, kemudian selanjutnya kalau ada mungkin jawaban yang setengah benar boleh di sini. Kemudian jawaban yang salahnya boleh di sini. Oke, simpan perubahan. Nah, ini hasilnya. Kita boleh cek dulu, preview. Nah, inilah yang kita buat tadi. Bentuk sederhana ini adalah ini jawabannya tadi adalah ini. Oke. Baik. Nah, ini adalah soal yang terdapat pada 9A. Nah, soal ini pada dasarnya tersimpan di 9A. Kalau kita lihat, kalau kita lihat di question bank-nya. Oke, sebentar ya. Baik, itu untuk membuat soal. Baik, cukup untuk membuat soal. Sampai jumpa di tutorial yang kedua, yaitu membuat soal lewat question bank. Baik, terima kasih.